Kalau udah di balik dinding sana, kita sudah tidak bisa nampak lagi, tak bisa lihat lagi. Pendengaran pun terbatas. Dekat kita bisa dengar, jauh kita tidak dengar lagi. Dan yang terutama adalah keterbatasan daripada umur kita. Umur kita ini terbatas. Ada batasnya. Dan dengan keterbatasan umur ini, kita dipaksa untuk bisa menyelamatkan diri kita di dunia dan akhirat. Bukan untuk selamat di dunia aja, Pak, tapi selamat juga di akhirat. Dengan umur yang terbatas ini. Mau tidak mau kita harus selamat di dunia dan di akhirat. Karena sekarang kita hidup di dunia dan nanti akan hidup lagi di akhirat. Kita bukan mati, Pak, kita pindah saja. Matinya manusia ini berpindah alam saja, Pak. Kalau matinya hewan, matinya binatang, selesai dia. Tapi matinya manusia ini dia berpindah tempat saja. Dia mati, ya berpindah tempat ke alam akhirat, ke alam kubur. Jadi bukan selesai dia, bukan selesai urusannya. Lain dengan binatang. Kalau binatang selesai dia. Kalaupun ada hukum kisos itu pembalasan untuk hewan nih, sebentar saja nanti di akhirat. Kalau ada kambing punya tanduk di dunia ini, dia menanduk kambing yang tidak punya tanduk, nanti di akhirat kambing yang tidak punya tanduk ini dikasih tanduk, dia akan tanduk kambing yang satunya tadi, yang menanduk dia. Udah itu selesai. Sudah selesai. Tapi kalau manusia ini panjang perjalanannya, panjang, nggak ada habisnya, nggak habis-habis. Hidup terus di akhirat, lama, selama-lamanya. Dan perjalanan yang panjang ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu bekal, dan bekalnya dipersiapkan di dunia ini, nggak bisa di tempat lain. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan untuk menyelamatkan perkara kita di dunia dan akhirat ini cuma satu aja, Pak. Yaitu mengamalkan agama. Yaitu mengamalkan agama ini dengan sungguh-sungguh. Dan untuk mengamalkan agama ini pun, Pak, tidak lama. Dan untuk mengamalkan agama ini pun tidak lama. Cuma sampai mati saja. Kalau besok mati, selesai. Tak ada amal agama lagi. Cuma sampai mati saja mengamalkan agama ini. Kalau besok mati, selesai. Kalau malam ini mati, selesai. Tidak ada amal-amal agama lagi. Tidak ada sholat, tidak ada zikir, tidak ada baca Quran lagi. Selesai semua. Selesai semua. Tidak lama mengamalkan agama ini. Cuma sampai mati saja. Tapi kita ini butuh kesabaran untuk mengamalkan agama. Karena sesungguhnya kita di dunia ini, Pak. Kita di dunia ini, sesungguhnya nih, kehidupan kita ini, cuma nunggu mati saja, Pak. Nah, nggak ada nunggu-nunggu yang lain lagi. Nggak ada nunggu kaya. Nggak ada. Belum kaya pun orang mati. Nggak ada nunggu tua. Nggak tua, mati. Karena sesungguhnya kehidupan dunia ini cuma nunggu mati saja. Cuma agar tidak bosan nunggu mati ini, maka Allah berikan kepada kita nikmat-nikmatnya. Allah berikan harta. Biar tidak bosan nunggu mati ini. Duduk-duduk aja nunggu mati kan bosan. Jadi Allah berikan harta, Allah berikan keluarga. Tapi terkadang kita lalai. Jadi lalai. Asbab diberi harta, diberikan keluarga, lalai kita. Sibuk ngurus harta, sibuk ngurus keluarga. Lupa dengan niat yang pertama tadi. Lupa dengan tujuan yang pertama tadi. Bahwa hidup di dunia ini cuma nunggu mati saja. Jadi lupa kita. Karena sibuk ngurus harta, sibuk ngurus keluarga. Padahal Allah sampaikan, Allah firmankan, ya ayyuhallazina amanu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang beriman, jaga diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Allah SWT telah peringatkan ini. Allah SWT peringatkan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, kalaulah kita susah di dunia ini, capek di dunia ini, kita masih bisa istirahat lagi. Capek masih bisa istirahat. Susah masih bisa minta tolong, minta bantu tetangga, minta bantu keluarga, minta bantu orang tua.
Tapi nanti kalau di akhirat, pada dikubur nggak ada lagi. Nggak ada istirahat. Nggak ada istirahat lagi. Kalau di akhirat nggak ada istirahat lagi. Kalau amal buruk, habislah. Nggak ada istirahat lagi. Malaikat hajar terus, nggak ada istirahat. Hancur jadi lagi, hancur jadi lagi. Begitu terus. Itu masih dikubur. Belum di tempat lain, belum di sirat, belum di masar lagi. Nggak ada lagi istirahat. Jadi bagaimana kita sungguh-sungguh di dunia ini untuk taat kepada Allah SWT. Sungguh-sungguh amalkan agama. Janganlah capek-capek Pak, jangan lelah-lelah untuk amalkan agama ini. Butuh kesabaran untuk amalkan agama ini. Karena sesungguhnya istirahatnya orang beriman ini di surganya Allah SWT. Bukan di dunia ini Pak kita mau istirahat. Istirahat kita nanti Pak di surganya Allah SWT. Di sini tempat kita mau usaha agar Allah SWT ridho sama kita. Karena untuk masuk surga ini butuh ridho daripada Allah SWT. Dan untuk mendapatkan ridho daripada Allah SWT ini, kita harus buat amal agama seperti yang pernah dicontohkan Nabi SAW. Dan amal-amal agama ini sudah dicontohkan Nabi. Kita tinggal ikut saja. Tinggal ikut saja. Apa Nabi buat, itu kita buat. Apa Nabi tak buat, tak usah kita buat. Apa yang Nabi buat. Dan amal tertinggi yang dibuat Nabi ini adalah dakwah, Pak. Dakwah ilallah, mengajak manusia taat kepada Allah SWT. Bukan mengajak manusia pada golongan, bukan mengajak manusia kepada kelompok, bukan mengajak manusia kepada partai, tapi mengajak manusia taat kepada Allah SWT. Ini dakwahnya Nabi, Pak. Dakwah ilallah, mengajak manusia taat kepada Allah SWT. Dan sekarang Allah SWT telah kenalkan kita dengan usaha itu. Mengajak manusia taat kepada Allah SWT. Ini kerja yang mulia nih Pak. Dan yakinkan dalam hati kita bahwa ini adalah kerja yang mulia. Jadi bagaimana tuan-tuan yang ada di sini bisa luangkan waktu. Bisa luangkan waktu untuk keluar di jalan Allah SWT. Belajar sedikit demi sedikit untuk meninggalkan kecintaan kita kepada dunia. Bagaimana kita bisa lebih mencintai Allah SWT dan Rasulnya. Belajar sedikit demi sedikit. Belajar 3 hari, 40 hari, 4 bulan. Kami ini 4 bulan Pak. Kami sedang gerak 4 bulan. Kami punya keluarga, kami punya istri, anak, dan kami punya pekerjaan juga. Kami punya semua juga, sama. Ada kerjaan, ada istri, ada anak. Dan ini kerja ini bukan baru-baru saja ada Pak. Udah banyak orang berangkat kemana-mana. Bukan cuma ke Singkawang aja, udah banyak orang tersebar ke seluruh dunia ini. Bagaimana kita belajar untuk mendapatkan iman nih Pak. Belajar iman, belajar pengalaman iman. Kalau di rumah-rumah aja susah dapat, Pak. Harus keluar. Sahabat pun berangkat kemana-mana dia. Nabi juga begitu. Bagaimana kita ini ada waktu, kita luangkan waktu kita untuk berangkat 3 hari, belajar 3 hari, 40 hari. Nah, insya Allah, ada yang niat Pak, 3 hari Pak. Nah, belajar 3 hari. 3 hari aja nggak lama. 3 hari aja. Nggak lama. 3 kali sarapan pagi, udah selesai. Tidak yang lama. Ini sementara aja. Sementara. 3 hari aja, 3 kali sarapan pagi, udah selesai. Banyak dihisap dari dunia. Ini 4 bulan lagi ini ya. 120 hari. 120 hari. Untuk belajar mencintai Allah dan Rasulnya. Daripada mencintai anak dan istri dan harta dan kerjaan kita. Belajar mencintai Allah dan Rasulnya. Insyaallah ya. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Yang benar datang daripada Allah SWT. Yang salah datang karena kekurangan saya.
Untuk kesempurnaan majelis kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kemungkinan. Ada cemil-cemilan.